Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita. Kali ini kita punya cerita misteri yang unik, yaitu tentang seseorang yang tidur ketindihan. Semua orang mungkin pernah ya tidur ketindihan, cuman ini dengan pengalaman yang berbeda guys. Saya hidup di sebuah kota besar yang berada di Indonesia. Kehidupan yang modern dan dinamis, semua serba online. Makan online, taksi online, belanja online, apapun serba online. Semua serba digital. Di era yang seperti ini, membuat suatu keberadaan dimensi lain seakan-akan eksisnya memudar. Malah bahkan sudah dianggap cerita dongeng dari abad pertengahan. Apalagi tentang cerita wabah Black Death yang di Inggris. Oh, tentu lebih takhayul lagi. Oke, sekarang mari kita ke kisah saya. Saya tinggal di sebuah rusun yang kompleks isinya. Bermacam-macam jenis manusia. Kehidupan saya pun tak mengenal apa itu kepercayaan. Kegiatan saya sehari-hari bekerja, mencari kesenangan, lalu pulang jika semua aktivitas sudah dilakukan. Seperti itu terus-menerus tanpa ada pagar pembatas. Saya pun enjoy-enjoy saja dengan siapa saja. Maklum, saya dibesarkan di lingkungan yang keras. Nggak ada uang, lo nggak makan. Itu slogan umum yang ada di otak saya. Rusun kami terdapat 12 lantai. Saya kebetulan di lantai 11. Lantai di mana semua penghuninya adalah wanita dengan kenakalan yang high. Suatu hari, setelah saya bangun tidur, saya mendapati tangan dan pipi saya merah-merah, seperti lebam-lebam. Saya pikir itu ketindihan bantal. Saya pun biasa saja sambil mengambil handuk dan alat-alat mandi. Setelah mandi, saya pun berdandan dan bersiap-siap untuk bekerja. Tak lama kemudian, teman sebelah kamar saya memanggil dengan teriakan. "Udah belum lo?" katanya. "Udah," kata saya. "Nyok, yuk," kata saya. Sampai sini belum ada keanehan ataupun sesuatu yang membuat saya takut. Sepulang bekerja, oke saya jelasin dulu ya. Rumah susun itu isinya hanya kamar satu dan dapur umum. Ketika masuk ke kamar, betapa kagetnya saya. Kamar saya berantakan sekali. Ada cairan deterjen yang tumpah. Ya ampun, ini tikus apa orang sih? Saya pun yang seharusnya pulang bisa rebahan jadi sibuk ngurusin kamar lagi. Setelah semuanya beres, saya pun mandi. Setelah mandi, saya berbaring di kasur sambil scrolling. Namun sekujur tubuh saya menjadi gatal-gatal kala itu. Ketika saya lihat dengan menggunakan senter HP, astaga, ternyata itu butiran pasir. Ini apa sih, kata saya. Lalu saya pun dibuatnya sibuk untuk membersihkan lagi. Hari pun menunjukkan pukul 7 malam. Perut saya keroncongan kala itu. Makan apa ya, kata saya. Keluar ah. Ketika saya akan keluar, saya melihat jejak kaki seperti orang habis ke sawah. Dan itu di keset kaki saya. Wah, benar-benar ini saya dikerjain. Saya pun memandang CCTV yang ada di depan kamar saya. Pergilah saya ke tempat Bang Adel. Jadi Bang Adel itu adalah warga rusun ini sekaligus pengurus tempat ini. Dan satu-satunya warung di situ juga warung dia. Dan warung itu berada di lantai 11. Saya pun berjalan dengan amarah yang meluap-luap. "Bang Adel ade mpok." "Kagak ade," katanya. "Tempat encangnya. Saya mau lihat CCTV." "Emang ade apa sih?" katanya. "Ada yang ngerjain saya nih mpok." "Ntar aja ya. Mpok kagak ngerti begituan." Saya pun harus bersabar menunggu Bang Adel pulang. Sambil menunggu Bang Adel, saya pun pesan mie awut. Jadi mie awut itu adalah seperti mie goreng yang dimasak kering, cuman dalam jumlah porsi yang bejibun alias banyak. Karena di sini kan yang penting banyak. Soal rasa mah dipikirin nanti aja. Ketika saya sedang menyantap makanan, tiba-tiba ada suara gedubrak di kamar saya. Cepat-cepatlah saya menyelesaikan makanan. Takut ada yang konslet, pikir saya. Namun setelah saya masuk ke dalam dan cek, ternyata hanya beberapa barang yang jatuh dari atas lemari. Saya pun sampai sini masih berpikir positif. Belum ada pikiran hantu atau makhluk gaib. Ketika malam semakin larut, mungkin sekitar pukul 12 malam, di samping kamar saya seperti ada suara orang yang berbisik-bisik. Saya pun berteriak, "Mai," kata saya. "Mai, Mai." Tidak ada jawaban. Saya pun melewatkan saja. Ketika saya baru terlelap, saya bermimpi seolah-olah saya berada di hutan yang gelap dan dikejar-kejar makhluk yang seperti jenglot. Ketika saya ngap-ngapan dan terbangun, seperti ada rambut atau bulu di wajah saya. Saya mau teriak, tapi seolah-olah mulut saya dibungkam. Mungkin kalian pernah merasakan juga, guys. Saya pun meronta-ronta sambil teriak-teriak. Namun kekuatan itu terasa kuat sekali.
dan sepertinya dia menindih saya. Sampai-sampai semua tubuh saya terasa sakit dan lebam-lebam ketika saya sadarkan diri. Lalu ketika saya sudah mendapatkan kesadaran saya sepenuhnya, saya pun duduk di pinggir kasur dan menarik selimut, karena saya sendiri bingung itu apa. Tak lama kemudian, saya mendapati luka di ujung jari kaki saya, seperti dicakar sesuatu. Di situ saya syok dan ketakutan. Lalu terdengar suara seperti mengeram dari lantai 12. Saya pun cepat-cepat beranjak dong dari tempat tidur dan pergi keluar. Ketika saya pergi keluar kamar, saya lebih bingung lagi. Saya mendapati diri saya di lantai 12 yang gelap. Jadi saya itu ternyata belum terbangun dari tidur saya. Perasaan saya berada di kamar. Ketika terdengar sayup-sayup suara azan, di situ baru gangguan itu mereda. Dan saya pun menuruni tangga dari lantai 12 ke lantai 11, sambil keringat dingin tentunya. Kamu ngapain, tanya orang yang tinggal di lantai 11. Itu tetangga saya yang nanya waktu itu. Gak tahu, kata saya. Tiba-tiba saya di sana. Ya ampun, belakang kamu kenapa itu biru dan lebam? Saya pun ketika menyadari tubuh saya seperti dipukuli, cepat-cepatlah ke rumah Bang Adel untuk melihat CCTV. Setelah sampai, di situ ada beberapa pria yang keheranan melihat saya seperti dikejar-kejar sesuatu. Lalu kami pun melihat CCTV beramai-ramai. Ternyata ketika jam 11 malam tadi, ada sesuatu yang berwarna hitam pekat masuk melalui pintu saya. Dan ketika jam 3 subuh, baru terlihat makhluk itu keluar dari tempat saya. Dan setiap makhluk itu melewati sesuatu, selalu saja tempat itu ada pasir dan basah. Setelah melihat penampakan itu, saya pun mengemasi pakaian dan cabut dari sana. Untuk sementara waktu, saya menginap di rumah keluarga mama saya. Karena saya rasa makhluk itu pasti akan kembali lagi meneror saya. Kalau saya tetap di sana, mungkin kalian juga pernah pasti mendapatkan gangguan seperti ini, atau bahkan lebih ekstrim. Jadi ketika saya bercerita dengan tante saya, ternyata saya itu ketindihan. Dan menurut tante saya, biasanya ketindihan itu memang ada makhluk halus yang memang sedang mengganggu kita. Wah, mendengar cerita seperti itu saya jadi takut untuk kembali lagi ke rusun. Mungkin saya akan tinggal dengan tante saya. Ya, kurang lebih seperti itulah guys ceritanya. Dan sampai saat ini saya belum berani kembali lagi ke rusun. Jadi saya menetap di rumah tante saya sampai sekarang.